Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTN Jawa Timur, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir menyapa Anda. Tentu dalam program podcast inspiratif, program kebanggaan LTN Jawa Timur. Luar biasa spesial hari ini, kita akan membahas tema yang begitu menarik, dekat dengan sosial masyarakat Indonesia, yakni mengasah kesalahan digital di tengah masifnya opini liar. Tentu hari ini kita sudah hadir dua narasumber hebat yang hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Edi M. Yakub dan juga Mas Haikal Atik Zamzami. Namun sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan video tayangan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Lembaga Ta'lif wan Nashr PWNU Jawa Timur. Berpegang pada prinsip al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Karena itulah Lembaga Ta'lif wan Nashr PWNU Jawa Timur mengembangkan tugas penulisan dan penerbitan karya ulama dan kebijakan Nahdlatul Ulama ke media kekinian, dari kertas ke platform digital dan dari tulisan ke konten digital, sehingga NU tetap relevan dalam bidang tugas di era kekinian. Sekali lagi, LTN NU Jawa Timur siap berkolaborasi dengan badan otonom, lembaga di lingkungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan institusi lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PWNU Jawa Timur berharap Lembaga Ta'lif wan Nashr tetap berkembang dalam prinsip al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bi jadidil aslah, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Karena warga NU saat ini juga sudah berkembang menjadi masyarakat kelas menengah, berpendidikan tinggi, dan banyak yang sudah menjadi masyarakat urban. Dengan prinsip itulah, LTN PWNU Jawa Timur tetap dapat mempublikasikan karya ulama NU dan memasyarakatkan kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui konten digital dan platform digital, sehingga NU dan dakwahnya ke depan tetap memiliki relevansi di era kekinian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami tentu dalam program podcast inspiratif, podcast kebanggaan LTN di Jawa Timur. Dan sahabat LTN di Jawa Timur dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber hebat yang bakalan membahas terkait dengan tema mengasah kesalahan digital di tengah masifnya opini liar. Yang pertama adalah Bapak Edi M. Yakub. Assalamualaikum Bapak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian narasumber yang kedua pemirsa ada Mas Haikal Atik Zamzami. Assalamualaikum Mas Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kabar gimana Mas Haikal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan ternyata sahabat LTN-NU, kalau Bapak Edi ini salah satu penulis buku kesalahan digital, dan kebetulan bukunya sudah ada di depan kita semua. Dan kemudian kalau Mas Haikal ini adalah CEO RISE. Betul ya Mas Haikal ya? Alhamdulillah dua-duanya adalah wakil sekretaris PWNU Jawa Timur dan memiliki kesempatan untuk sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir untuk membahas tema terkait dengan mengasah kesalahan digital di tengah masifnya opini liar. Pertama saya ingin sebenarnya pengen mengajak kepada Bapak Edi terlebih dahulu, mau bertanya terkait dengan kira-kira apa nih maksud daripada kesalahan digital? Kalau dalam perspektif Bapak Edi seperti apa? Jadi kesalahan digital itu sebenarnya berangkat dari teknologi digital. Jadi saya dulu sering tertipu dengan dunia di digital itu, kena hoax, kena framing dan sebagainya. Karena saya sering ketipu, akhirnya saya pelajari. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya teknologi digital itu hanya kemajuan teknologi,
bukan kemajuan manusia. Oh gitu. Manusianya nggak berubah. Jadi hanya kecanggihan teknologi. Manusianya tetap. Jadi dia gosipnya lebih canggih karena gosip digital. Kemudian mencurinya lebih canggih karena pakai teknologi digital. Betul. Jadi karena itu akhirnya saya mencari apa sih sebenarnya jebakan-jebakan di dunia digital itu. Akhirnya saya petakan. Akhirnya jadi sebuah buku. Jadi peta-peta jebakan-jebakan digital itu saya kumpulkan, akhirnya saya jadikan buku. Tapi saya tidak berhenti di situ karena kalau saya cuma memetakan jebakan-jebakan digital tanpa solusi itu juga kurang bagus. Akhirnya saya mencoba mencari solusi, dan solusi itu kalau orang Indonesia itu paling enak itu solusinya solusi agama. Jadi kalau pakai solusi agama orang Indonesia bisa menerima biasanya. Akhirnya saya menemukan istilah kesalahan digital itu. Kesalahan digital. Jadi bagaimana mencari informasi yang saleh. Sesaleh-saleh mungkin. Jadi itu sehingga tidak gampang melakukan hal-hal yang jelek itu. Dan hoax itu termasuk faktor tadi ya? Iya betul. Iya. Bahkan sekarang itu dengan adanya AI itu hoax itu lebih canggih. Lebih canggih. Framing juga lebih canggih. Kalau dulu yang namanya hoax itu mungkin hanya penipuan dalam narasi saja. Betul. Kalau sekarang atau mungkin dalam penipuan tempelan foto saja. Tapi kalau sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi, justru yang namanya hoax itu bisa campuran. Bisa narasi, bisa foto, bisa video. Dan itu gampang, bahkan mau ditempelkan ke pihak lain juga mudah sekali itu karena kecanggihan teknologi itu. Berarti kecanggihan teknologi ini juga potensi buruknya juga gede juga ya? Iya. Hoax, opini liar dan lain sebagainya itu bisa berpotensi jauh lebih masif. Iya. Makanya perlu kesalahan digital dan pendekatannya adalah pendekatan agama. Oh iya. Nah kira-kira kalau terkait bicara masalah hoax, opini liar tanpa verifikasi, itu dampaknya seperti apa kepada publik? Kalau di dunia sosial politik mungkin tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau di dunia ekonomi, apalagi di wilayah-wilayah yang internasional, kalau di Indonesia itu kayak Bali itu, begitu ada hoax. Artinya ada berita yang tentang Gunung Agung meletus padahal itu hanya kebakaran. Itu dampaknya itu bandara tutup. Gara-gara hoax itu ya? Gara-gara hoax itu bandara tutup karena dia takut kena itu tadi letusan itu. Erupsi, nah itu ekonomi bisa turun 15%. Dalam waktu 2 minggu, 3 minggu itu bisa begitu. Nah, jadi secara ekonomi itu ada dampaknya hoax itu. Apalagi kalau sekarang itu ada yang lagi rame sekarang itu adalah framing. Oh itu lebih ngeri lagi itu dampaknya. Framing itu. Oke, kalau menurut Mas Haikal ini seperti apa? POV-nya dari Pak Edi sebagai penulis buku kesalahan digital ini kan luar biasa. Kalau POV-nya dari Mas Haikal seperti apa nih kesalahan digital? Iya, saya yang pertama itu salut sama Mas Edi Yakub ini. Karena di generasi beliau sebenarnya yang banyak dikatakan sebagai digital native itu kan kita milenial, Gen Z, Gen Alpha itu penduduk asli digital. Bahkan kalau Mas Edi ini generasinya disebut digital migran gitu ya. Jadi digital yang migran karena memang generasi beliau tidak tumbuh pada berbarengan dengan perkembangan digital begitu ya. Kan tapi sampai bisa membukukan menuliskan sebuah buku kesalahan digital dengan mengamati fenomena yang terjadi itu bagi saya luar biasa. Tapi yang jelas kesalahan kalau dalam perspektif kami sebagai lebih banyak saya lebih pada meneliti tentang riset tentang data ya. Betul. Walau baik itu digital atau sifatnya online ataupun offline. Saya melihatnya kesalahan ini ya lebih kepada bagaimana kita smart untuk
menyerap informasi, memfilter informasi dan juga menyebarkan informasi. Betul. Itu kesalahan digital dalam perspektif saya kalau melihatnya. Nah, Mas Ekal ini kan belakangan ini ya yang sempat membuat publik tegang, terutama di media sosial itu terkait dengan aksi demonstrasi kemarin ya, beberapa pekan terakhir ini. Kira-kira seperti apa agar senantiasa di media sosial itu tidak terjadi polarisasi, perpecahan, tidak menggunakan media sosial itu untuk kemudian memecah belah. Kira-kira pandangan jenengan seperti apa tuh melihat fenomena kayak gitu? Sebenarnya ini bukan barang baru ya. Jadi computational propaganda atau digitalized propaganda itu sudah berlangsung sejak internet ini berkembang begitu. Apalagi itu sudah sejak zaman Messenger, masih kita pakai MyList dan sebagainya, itu sudah bergerak ke arah sana. Jadi para propagandis yang sukanya bikin chaos, yang mengambil keuntungan dari sana dan sebagainya itu sudah menggunakan itu sejak lama. Akan tapi dengan perkembangan zaman yang lebih masif, dan lagi kita juga mendapati generasi yang edik terhadap sosial media. Edik bukan hanya sekedar edik dalam arti screen time-nya itu lebih banyak ya. Data-data itu sudah banyak dipahami lah, bahwasanya screen time itu lebih dari 7 sampai 8 jam sehari kalau generasi kita ke bawah itu. Ini yang kemudian menjadi pemicu dan juga menjadi, kalau bahasanya dalam penelaah sosiologis, yaitu ini bagaikan perantara rumput yang kering. Jadi mudah sekali untuk membakar men-trigger itu. Jadi tinggal siramkan minyak, pantik api, lalu kemudian ditiupkan angin. Terbakarlah semua. Seluruh hamparan rumput kering yang ini dianalogikan sebagai para pengguna sosial media. Jadi informasi lalu kemudian keterpengaruhan dalam opini publik itu sangat mudah dibangun dengan konstruksi framing tadi yang dikatakan oleh Mas Edi, itu sekarang sangat masif. Ya, kita banyak melihatlah kejadian-kejadian, rentetan mulai dari sebelum kemarin itu kan berlangsungnya mulai Agustus kan, dari demo buruh sampai ke Afan, Kurniawan sampai ke sini baru reda, kemudian di berapa September 30-an Agustus ya. 30-an Agustus. Rentetannya hampir 2 mingguan itu. Nah, itu semuanya yang bergerak, kalau menurut penelitian kami dan tim itu ya memang ini computational propaganda begitu ya. Digitalized propaganda yang memang itu terstruktur. Jadi pergerakan isu itu betul-betul framing dan juga beberapa AI yang kemudian video AI yang kemudian itu menjadi pemantik kemarahan publik pun itu juga kami menemukan beberapa memang by design. Akan tetapi by design ini tidak akan kemudian serta-merta menjadi masif di masyarakat, pergerakan yang masif di masyarakat ketika mereka juga tidak punya habit yang edik pada sosial media. Ya. Itu kira-kira. Berarti juga ada faktor manusianya sendiri juga ya, yang terbiasa kemakan hoax dan mudah menyebarkan, nge-share juga ya, membagikan tanpa mengetahui verifikasi kebenaran tersebut. Nah, kalau menurut Pak Edi itu kan tadi terkait bagaimana aksi demonstrasi itu luar biasa, dan ternyata bukan cuma media sosial cuma sekedar menjadi sebagai fasilitas, ternyata faktornya dari manusianya sendiri. Kira-kira kalau menurut Pak Edi itu seperti apa melihat fenomena demikian? Jadi kalau pendekatan agama bisa nggak kalau aksi-aksi kayak kemarin, Pak Edi? Enggak, jadi gini, orang tidak memahami bahwa teknologi digital itu sekarang seperti yang dibilang oleh Haikal itu adalah sudah sampai ke tingkat edik. Ya, jadi itu sebenarnya sekarang sudah lebih dari itu kalau menurut saya. Bahkan sudah pada tingkatan teknologi digital itu sampai pada
penjajahan. Jadi sebenarnya teknologi digital itu sudah menjajah kita. Jadi gerakan demo kemarin itu di satu sisi itu memang pelajar yang digerakkan oleh edit terhadap dunia digital tadi itu. Jadi dia diajak janjian di sini jam berapa, kemudian materinya apa, itu kumpul semua itu pakai itu. Dan di dunia digital kan ada yang namanya ada juga yang namanya tren. Jadi tren di dunia digital itu diikuti juga oleh teman-teman muda itu. Jadi mereka terpengaruh itu. Nah, jadi tapi mereka tidak tahu bahwa teknologi digital itu ada pengendalinya. Jadi mereka tidak tahu. Nah, pengendali inilah yang menurut saya yang di dalam kasus itu adalah dia yang menentukan, yang ngatur. Jadi dia ikut dalam tanda petik itu boleh dibilang menjajah anak-anak. Artinya dia memanfaatkan gerakan anak-anak muda yang edit itu. Dia menggunakan itu dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itu bukti yang ditemukan oleh kepolisian adalah kalau pelajar masih dilepas, tapi ternyata ada yang bukan pelajar dan mereka itu bawa bom molotov. Dan anehnya bom molotov yang di Surabaya dengan yang Sulawesi itu botolnya sama. Itu kalau nggak by design nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi ada yang memanfaatkan. Tapi dalam konteks ini polisi juga cukup bijak. Pelajar yang hanya terpengaruh itu dilepas. Tidak sampai dia yang dikenakan. Nah, sekarang masih lagi ditelusuri. Nah, tapi itu tadi yang kita harus hati-hati. Bagaimana ternyata teknologi itu sudah menjajah kita. Sudah ada kolonialisme teknologi digital. Agak berat ya. Misalnya ya, secara ekonomi ya, misalnya ya, teman-teman yang di driver online, ojol itu harga itu bukan mereka yang menentukan, yang punya, yang provider itu kan, yang ngatur. Itu kan sudah penjajahan itu sebenarnya. Jadi mereka mau naik sedikit, kadang ya diatur oleh mereka gitu loh. Jadi itu masih ekonomi. Yang kita harus hati-hati sekarang itu adalah agama juga ikut dimainkan. Jadi brown washing, cuci otak, itu pakai digital juga sudah dilakukan. Nah, di buku saya itu saya kasih contoh bagaimana teman-teman radikal itu menggiring anak-anak muda untuk melakukan cuci otak di bidang agama. Misalnya anak-anak muda itu ditanya begini, bagus mana sih Islam sama Pancasila? Ketika ditanya bagus mana Islam sama Pancasila, pasti kalau anak yang logisnya bagus, dia bilang ya Islam deh. Ya. Karena kan Islam kan buatan Tuhan, Pancasila kan buatan manusia. Betul. Kan pasti jelek lah gitu. Nah, tapi begitu anak muda itu menentukan bagus Islam, langsung digiring oleh kelompok radikal itu. Gitu. Ya sudah, kalau gitu tinggalkan Pancasila. Nah, kalau sudah disuruh ninggalkan Pancasila, kemudian dibina sama dia. Dibina berat sampai ada pembayatan apa segala itu sudah ke sana. Jadi itu ada penjajahan digital. Berarti itu perbandingannya nggak apple to apple gitu ya? Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngerti ilmu tasawuf, sebenarnya membandingkan Islam dengan Pancasila itu tidak bisa. Islam itu agama. Kalau mau membandingkan Islam itu ya dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha sesama itu. iya. Kalau mau membandingkan Islam, Pancasila, ya dibandingkan dengan komunisme, liberalisme, sekulerisme itu. Kalau agama yang buatan Tuhan dibandingkan dengan ideologi yang buatan manusia, ya pasti lebih bagus buatan Tuhan. Tapi itu kan enggak. Nah, tapi itu brown washing. Jadi itu cuci otak. Ya kalau saya sebut penjajahan itu tadi. Teknologi digital. Jadi sudah harus ekstra hati-hati memang gitu. Harus ekstra hati-hati ya. Dan ternyata kesalahan digital karangannya Pak Edi ini sudah menjadi solusi alternatif atau bagaimana nih? Kan sekaligus promosi. Kalau tadi yang saya sebutkan bahwa saya pakai solusi agama. Jadi solusi agama itu adalah kita kalau mendapat informasi itu harus melacak sanadnya. Iya betul. Artinya informasi yang kita terima lewat video itu ada yang ngomong, ada sumbernya enggak? Gitu loh. Kemudian matan, kontennya. Kontennya itu kalau di dunia komunikasi itu ada etik enggak? Etik enggak? Artinya etik itu begini.
kalau kita mau menyalahkan seseorang, maka orang yang disalahkan itu harus dikasih kesempatan untuk ngomong juga. Itu baru adil. Iya. Etik itu adil itu. Nah, matanya itu adil atau tidak, atau kontennya itu adil atau tidak, objektif atau tidak kalau di dunia komunikasi itu. Nah, baru terakhir itu harus ada rawinya. Rawinya itu referensinya, rujukannya itu rujukan dari media yang kredibel atau tidak itu loh. Nah, selama kita mendapatkan share-sharean ya tentang itu, kalau sumbernya nggak ada, ya cukup di kita, jangan di-share lagi. Nah, kalau anak sekarang, kalau orang sekarang, apalagi orang kayak generasi saya yang berangkat dari dunia non digital, saya ini kan orang non digital, itu kalau terima share-sharean langsung di-share lagi karena merasa, saya ini eksklusif gitu. Itu iya dapat pertama lah ya. Ya, saya orang pertama. Jadi itu makanya itu harus lihat. Narasumbernya ada atau tidak. Narasumber itu pun kalau di dunia komunikasi sangat ketat. Narasumber itu misalnya orang politik yang ngomong politik. Jangan orang politik ngomong kesehatan. Orang politik ngomong agama. Betul. Itu tidak pas. Itu kalau di dunia komunikasi sangat ketat malah. Akurasi itu sangat tinggi. Jadi narasumbernya itu harus akurat. Yang kedua itu tadi kontennya itu tadi materinya atau redaksinya itu adil atau tidak, objektif atau tidak gitu loh. Kalau enggak ya gitu. Nah, itu harus mikir ke sana. Dan saya pikir itu yang diajarkan oleh agama. Iya, baik, luar biasa. Dan kalau misalkan menurut Mas Haikal apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Edi tadi itu kan sebagai untuk memverifikasi sebuah kebenaran, referensinya itu memang harus dilihat dulu perawinya, sumbernya, rujukannya. Jadi kalau sekarang kan kemajuan teknologi itu semua orang bisa bicara apa ya? Misalkan bukan orang kesehatan, tiba-tiba bicara orang kesehatan. Orang kesehatan tiba-tiba bicara soal persoalan politik. Kalau menurut jenengan itu seperti apa fenomena-fenomena demikian? Diwajarkan karena kemajuan teknologi atau jangan? Kalau misalkan itu diwajarkan makin rusak lah. Ya, itu kalau baca kajian-kajian filsafat itu namanya post-truth ya. Post-truth. Jadi dalam post-truth itu ada namanya the death of author gitu ya. Yaitu matinya kepakaran. Tom Nicholson. Iya. Nah, Tom Nicholson tuh bilang bahwasanya ya dalam dunia yang serba digital saat ini sangat mudah menjadi ahli apapun. Apapun ya. Bahkan orang yang kemudian hanya mungkin ya katakan sebagai prompt engineer ya, kalau akrab dengan istilah kita, pengguna AI, pengguna ChatGPT, pengguna apapun AI platformnya itu kan mesti ada istilah prompt engineer gitu. Prompt engineer ini kan yang kemudian dia bisa menjadi apa saja sesuai dengan logic prompt yang dibangun begitu. Iya sih. Nah, kemudian ketika itu dikaitkan dengan fenomena-fenomena ya demo dan kemudian pergerakan masif di darat, kok bisa sebegitu masifnya kemudian mempengaruhi opini sampai ini berupa call to action ya, ajakan untuk melakukan aksi gitu ya. Itu kan yang kemudian menjadi concern sebenarnya tidak hanya pada para praktisi, akan tapi juga pemerintah dalam hal ini. Bahwasanya ini sudah pada level, pada zaman yang kemudian every single decision itu harus setiap kebijakan yang akan nantinya dibuat itu harus berbasiskan pada data begitu. Harus berbasiskan pada data. Karena setiap pergerakan, tren, isu dan lain sebagainya itu bisa direkayasa, bisa sangat mungkin untuk direkayasa. Kan tetapi rekayasa itu ya hanya bisa dikalahkan dengan data. Nah, data-data itulah, kepekaan terhadap data, lalu kemudian kedaulatan terhadap data itu yang kemudian harus menjadi concern bersama. Yang kemudian ini ketika ditarik lagi ke lebih dalam, akarnya di apa? Akarnya adalah di literasi. Iya, betul. Literasi digital itu sudah harus menjadi, bahkan kalau menurut pendapat saya pribadi ini sudah menjadi mata pelajaran wajib bahkan di sekolah dasar, karena kan tanpa literasi yang memadai
anak-anak, adik-adik generasi kita itu akan kemudian hanya menjadi digital native begitu aja. Digital native itu ya dia hanya lahir, bertumbuh, berkembang bersama pesatnya kemajuan teknologi. Akan tapi ketika dia illiterate tidak terliterasi dengan baik. Betul. Bagaimana menyaring informasi, bagaimana membedakan ini framing, ini fakta, ini hasutan dan lain sebagainya, itu ya akan termakan begitu saja, akan ikut dalam arus ini begitu. Akan tapi ketika kita mencoba memberikan literasi itu sejari dini, kemungkinan potensi ke depan untuk dia menyalahgunakan atau bahkan menjadi korban daripada arus perkembangan digitalisasi melalui sosial media, melalui internet dan lain sebagainya itu akan lebih kecil, sehingga dia juga bisa membedakan, oh ini framing, ini data, ini fakta, ini sekedar informasi yang sketched gitu ya. Nah, di sanalah kemudian ini perlu menjadikan concern bersama bahwasanya pelajaran dari demonstrasi kemarin dan juga hal-hal kejadian-kejadian sebelumnya itu kan ada yang namanya Surabaya bergerak, Kejayaan memanggil dan sebagainya ketika RUU KPK itu dan sebagainya, sebenarnya sudah ini ada prototipenya, tinggal bagaimana menggerakkan. Sebenarnya kemarin bahkan kalau di kajian kami itu, ini kita tidak membahas panjang tentang masalah political impact, economical impact dan lain sebagainya, itu bahkan kemarin sudah mengarah kepada gelagat untuk kemudian ada darurat militer dan lain sebagainya. Nah itu ini bisa dikatakan di satu sisi ini merupakan ajang uji coba bahwasanya bisakah tidak melakukan atau membangun chaos dalam satu negara dalam artian untuk kepentingan tertentu itu melalui penyebarannya melalui sosial media. Ternyata bisa. Ternyata bisa ya. Nah, itu yang kemudian perlu menjadikan concern kita bersama, tidak hanya pemerintah atau aparat terkait, tapi juga masyarakat untuk kemudian lebih menekankan literasi digital kepada generasi-generasi di bawah. Oke, gitu. Untuk menekankan literasi digital itu tadi salah satu statement asik penyampaian dari Mas Haikal. Ini terakhir Mas Haikal dan juga Pak Edi, terakhir pesan dari Pak Edi dulu deh. Pesan untuk seluruh kalangan anak muda. Kalau menurut saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Haikal tadi, bahwa tantangan terberat anak sekarang itu adalah literasi digital. Jadi makanya pemerintah harus punya concern ke sana. Jadi untuk mengatasi kesalahan digital agar bisa menjadi kesalehan itu memang perlu literasi. Perlu literasi. Bisa saja literasi itu seperti yang saya sampaikan tadi dengan cara bahasa agama. Tapi juga bisa dengan bahasa lain, misalnya itu tadi misalnya pakai data atau itu tadi pengetahuan tentang digitalisasi, tentang hoax, tentang framing gitu. Jadi saya sendiri menjadi tahu dunia digital karena sering ketipu gitu loh. Jadi awalnya sering ketipu, akhirnya jadi korban ya. Karena jadi korban akhirnya saya mengertinya. Nah, kalau anak-anak muda saya kira ya juga penting itu untuk diajari bagaimana biar tidak tertipu. Betul, sebelum jadi korban jangan itu dulu ya. Iya. Jadi mungkin itu, kalau menurut saya sepakat literasi digital. Jadi entah itu dengan bahasa agama atau tadi untuk kalangan non agama mungkin pakai data atau mungkin pakai pengetahuan tentang digitalisasi itu kayak apa. Saya kira itu penting, terutama ya untuk era sekarang karena kita mau menghadapi bonus demografi. Sekarang kita memang masih non digitalnya masih 60%. Tapi nanti 10 tahun lagi mungkin sudah terbalik, sudah 60%-nya digital. Nah, makanya literasi harus digencarkan. Oh gitu. Oh, sorry. Perbedaan yang spesifikasi itu perbedaan digital dan non digital, manusia digital dan juga manusia non digital itu seperti apa sebenarnya? Kalau
kalau manusia digital itu dia yang ngerti banget tentang teknologi itu. Jadi dia tidak menjadi korban gitu dari teknologi. Bukan. Oh, gimana? Bukan. Dia kalau dia memang eranya jadi menggunakan teknologi, jadi dia canggih. Secara teknologi dia canggih gitu. Tapi kalau orang non digital kayak saya itu tidak terlalu canggih. Jadi kalau saya lihat di HP itu ada gangguan, itu saya masih tanya ke anak saya, karena saya nggak paham gitu loh. Oh gitu. Tapi kalau anak sekarang, tapi tetap ketipu juga yang digital itu di sini. Iya, tetap. Kalau anak yang digital biasanya ketipunya itu di era digital itu dari segi logika. Dia banyak ditipu tadi permainan logika tadi itu. Tapi kalau orang yang non digital kayak saya itu ketipunya lengkap. Logikanya bisa ketipu, itu tadi bisa dalam konteks penjajahan digital itu bisa kena juga. Oh gitu. Iya. Jadi bisa, jadi semuanya harus pakai ini. Oke, terima kasih Bapak Edi. Dan terakhir pesan dari Mas Haikal untuk teman-teman kalangan muda. Iya, karena ini juga konteksnya adalah LTN ya. Iya. Saya pribadi dan juga teman-teman dalam circle yang tidak besar ini mempunyai concern bagaimana ke depan organisasi yang kita cintai ini, NU ini khususnya di Jawa Timur. Betul. Itu juga bisa menjadi leading sektor, bahkan inisiator untuk mengadaptasi cepatnya perubahan zaman ini, perkembangan zaman ini. Sini sudah saatnya organisasi itu juga berjalan selaras dengan perkembangan zaman, dan sudah waktunya kita memang mengadopsi, jangan malu-malu mengadopsi AI, karena AI ini sebenarnya bukan momok ya, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang hanya sekedar tools. Nah, tools ini ibaratnya adalah senjata ya. Tentu kita tahu senjata, kita tahu analogi pisau, kemudian pedang, senjata apapun itu kan bisa bermata dua memang. Betul. Ini bisa menjadi collateral damage, senjata yang mematikan dan bisa menjadi memberikan dampak kerusakan yang masif. Tapi dia juga bisa menjadi salah satu alat bantu yang efektif dalam mencapai perkembangan organisasi. Nah, ke depan kami mengajak kepada generasi muda, khususnya yang di kalangan Nahdien ya, untuk kemudian mari kita berkarya, memberikan sumbangsih kontribusi dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita ketahui, skill kita khususnya yang di bidang IT ya terutama, untuk kemudian bersama-sama kita bangun organisasi ini yang lebih mengadaptasi pada perkembangan teknologi. Bahkan saya sudah cukup memberikan besar hati ya kepada perkembangan ini. PBNU saat ini sudah mengadopsi untuk membangun AI-nya sendiri untuk kepentingan organisasi. Nah, ini merupakan salah satu angin segar bagi organisasi ini untuk kemudian ke depan bisa lebih mengembangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kemajuan teknologi pada kaitannya dengan perkembangan organisasi ke depan. Jika kira itu. Baik, terima kasih Mas Haikal dan juga Bapak Edi yang sudah berkenan hadir di studio kami di Pondok Pesantren Al Yasmin, di Jipendera Al Yasmin. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Haikal dan juga Bapak Edi ini benar-benar menjadi bekal kita semua agar senantiasa kita tidak benar-benar bukan menjadi manusia yang kena tipu secara kompleks ya, baik itu secara digital maupun juga secara logika. Dan tentu terakhir, ini ada salah satu buku karangannya Bapak Edi M. Yakub di samping saya ini, judulnya adalah Kesalehan Digital. Ini fisiknya, sahabat LTN Edu Jawa Timur, Anda bisa langsung kalau memesan fisiknya, boleh langsung hubungi beliau, atau kalau Anda pengen secara digitalnya, Anda bisa mengakses di wi.myedisi buku Kesalehan Digital karangannya Bapak
Edi M. Yakub. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Mas Haikal dan juga Bapak Edi yang sudah berkenan hadir. Terima kasih, saya Imam Fawaid, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.